Shalom saudara semua. Kita bertemu kembali dalam program Roti Hidup Jemaat Immanuel Betakan. Saya berharap bahwa kita semua selalu bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kasih-Nya yang tidak pernah berkesudahan atas kita semua. Kita akan kembali merenungkan sabdanya, kita akan berdoa kepada Tuhan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu, dimasyurkanlah Engkau dalam kebesaran kuasa dan kasih-Mu. Bersama kami kembali menyiapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami semua, dan ya Roh Kudus penolong kami, mampukan kami mendengar dan mengerti firman-Mu, dan kami pun menghidupinya oleh kekuatan kuasa-Mu sendiri. Ampuni dosa kami Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mesbah-mesbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Amin. Anggaplah angin lalu. Mampu beli mobil setelah kerja 2 tahun, dicurigai melakukan korupsi. Usaha yang dirintis menuai kesuksesan, dituduh memakai kekuatan kuasa gelap. Mengambil studi lanjut disangka ingin menyaingi atasan. Melakukan pelayanan pun dicibir sebagai pencitraan. Apa yang akan Anda lakukan jika serangan-serangan semacam ini terjadi pada diri Anda? Bertahan dan terus maju?
atau undur dari tengah komunitas karena merasa tidak tahan? Dalam nama Allah, Elia berhasil mengalahkan 450 nabi Baal di Gunung Karmel dan mereka disembelih di Sungai Kison. Tetapi setelah mendengar bahwa Izebel akan membalas dendam, Elia sangat ketakutan hingga meminta Tuhan mengambil nyawanya. Ia juga pergi menyelamatkan nyawanya hingga ke Gunung Horeb. Elia masuk ke dalam gua dan bermalam di sana. Mengapa Elia harus melarikan diri? Bukankah Tuhan yang memampukannya menghabisi Nabi Baal sanggup melindunginya dari Izebel? Tampaknya Elia mengalami krisis rohani. Hal yang wajar karena ia harus menghadapi begitu banyak musuh seorang diri. Ia tentu tertekan luar biasa hingga ingin menyerah saja. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Ia mau Elia terus melakukan pelayanannya. Saudara-saudara, ketika tantangan, cibiran, tuduhan, dan serangan datang menghalangi setiap usaha dan karya kita dalam kebenaran, Tuhan pun rindu kita tetap bertahan. Anggap saja rintangan itu sebagai angin lalu yang mesti kita abaikan. Belajarlah untuk selalu memandang Tuhan sekalipun banyak tantangan. Jangan termakan omongan orang, tetapi bertahanlah karena Tuhan senantiasa menolong dan menguatkan. Ia menolong Elia. Ia menyatakan kuasanya kepada Elia dan melalui Elia. Tidak ada yang dapat diragukan dari pertolongan Tuhan. Kiranya kita semua boleh terus mengandalkan Tuhan. Walaupun dalam saat-saat tertentu kita menghadapi krisis, bahkan krisis rohani. Seharusnya kita kembali percaya, mendengarkan suara Tuhan, dan menuruti tuntunannya sama seperti Elia. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepada Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Kami mengaku bahwa dalam saat-saat tertentu, terkadang kami mengalami krisis rohani, sama seperti Elia. Tetapi sebagaimana kasih-Mu pun Engkau nyatakan bagi Elia, menuntunnya untuk terus berkarya bagi Tuhan. Maka kami pun berdoa kiranya Tuhan menolong kami semua, agar kami tetap setia, kami tetap kokoh dalam menghadapi setiap tantangan, rintangan yang ada, baik dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami, bahkan bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Setiap orang yang mengandalkan Tuhan akan selalu dipenuhi oleh kekuatan dari Tuhan dan terus melangkah dengan pasti pada rencana-rencana Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Berkati semua pendengar firman-Mu saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan karuniakan sukacita, Tuhan karuniakan damai sejahtera. Tuhan menolong melewati masa-masa sulit. Tuhan melindungi mereka dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Tuhan memelihara hidup mereka dengan setiap hal yang mereka perlu. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus.
dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya.